Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfanulista Maulana, NPM 191 302 10470 dari kelas Manajemen Pemasaran 6A7. Sebelum saya menjelaskan materi kali ini, terlebih dahulu saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua dan juga buat selaku dosen pemasaran jasa yaitu Bu Nur. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah materi tentang segmentasi, pasar sasaran atau target market, dan juga positioning atau yang bisa kita sebut dengan STP, segmentasi, targeting, dan positioning, yang beberapa hari yang lalu itu sudah dipresentasikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan saya, Alvano, lalu Mbak Galuh, Mas Isya, Mbak Salsa, dan juga Mbak Novi. Tentu saja perusahaan melakukan sebuah strategi segmentasi, targeting, positioning atau STP tersebut itu ada alasannya apa? Yaitu perusahaan itu sudah tidak bisa melayani semua konsumen untuk produknya. Jumlah konsumen ini semakin banyak nih, lokasinya juga tersebar, kebutuhan dan preferensinya itu amat beragam, daya belinya juga bervariasi. Nah, kemampuan perusahaan untuk melayani segmen tersebut itu sudah tidak mungkin karena apa? Ada dana sumber daya yang terbatas, ya kan? Dana yang digelontorkan dari orang-orang top manajemen ke manajemen pemasaran itu juga terbatas karena ada hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan. Maka dari itu konsekuensinya mayoritas perusahaan sekarang itu beralih dari pemasaran massal atau mass marketing menjadi target marketing. Oke, kita masuk ke topik yang pertama yaitu segmentasi. Apa sih segmentasi menurut salah satu pakar nih yang dari Indonesia, Ciptono Chandra, yang saya nggak tahu beliau siapa, yang dicantumkan pada tahun 2012. Segmentasi itu dapat diartikan sebagai proses pengkelompokan atau mapping, mengkotak-kotakan dari pasar secara keseluruhan atau masyarakat secara keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok. Jadi heterogen itu yang terpisah menjadi kelompok yang berpotensi mempunyai kesamaan dalam kebutuhan, keinginan, perilaku, atau respon terhadap produk atau program pemasaran tersebut. Jadi bisa dikatakan kalau segmentasi itu merupakan sebuah mapping strategi dari perusahaan untuk mencari nih kira-kira kita dapat kira-kira potensi pasar mana sih yang mempunyai ceruk pasar paling besar untuk produk ini gitu. Itu di dalam pengkelompokan kan ada beberapa macam aspek tuh. Ada variabel-variabel dari segmentasi tersebut. Segmentasi yang pertama merupakan segmentasi geografis. Ini menyatakan segmentasi geografi merupakan sebuah pengelompokan atas aspeknya itu kewilayahan, negara, provinsi, kota, kabupaten, dan sebagainya. Geografi itu kewilayahan lah simpelnya. Lalu ada variabel dari demografi yang termasuk adalah umur, pekerjaan, terus jenis kelamin, pendapatan, latar belakangnya itu apa, dan lain sebagainya. Kalau psikografis yang termasuk dalam variabel segmentasi itu apa yang disukai calon pelanggan yang kita maksud itu dia interest, hobinya ke apa. Kan dalam prosesnya setelah kita mensegmentasi nih, kita mengelompokkan beberapa kelompok tadi untuk dicari tahu mana sih yang paling potensial. Setelah dicari ini maka udah ketemu nih goalsnya, fitnya, pasar sasaran atau pasar yang paling dilayani. Dalam hal ini bukan berarti segmentasi yang dipilih tersebut tidak dilayani, tidak, tetap dilayani, cuman sumber daya pemasaran di departemen pemasaran tersebut itu dipowerkan ke pasar sasaran gitu. Nah, menurut salah satu pakar seperti Ciptono dan Chandra tadi yang diinisiasi pada tahun 2012, pengertian pasar adalah mengevaluasi, memilih dari segmen tersebut, dari beberapa segmen yang udah diolah untuk dinilai yang paling menarik yang mana nih untuk dilayani dengan program spesifik perusahaan. Jadi seperti yang seperti yang saya katakan tadi,
perusahaan mengelontorkan sumber daya maksimal ke pasar targeting karena ini punya potensi. Tadi kan ada sudah yang saya jelaskan kan ada transisi dari segmen menuju target. Namun dengan tanda kutip ada evaluasi di sana, ada measurementnya. Apa sih yang dievaluasi dari seorang departemen pemasaran untuk memilah segmentasi dari targeting atau pasar sasaran tersebut? Yang pertama adalah mengevaluasi dari ukuran dan pertumbuhan segmen. Ini perusahaan perlu mengumpulkan dan mengumpulkan data untuk mengetahui nih tingkat permintaan pasar dari segmen tersebut itu gimana, tinggi nggak, tingkat pertumbuhan pasarnya gimana, tingkat keuntungan yang diharapkan itu gimana, apakah memberikan keuntungan atau untuk perusahaan atau tidak. Yang kedua adalah metode measurement atau evaluasi secara daya tarik segmen. Ini untuk mencari kriteria yang akan dijadikan untuk mengukur daya tarik adalah tingkat pertumbuhan, tingkat margin keuntungan, intensitas persaingan dengan pesaing yang lain, kompetitor yang lain, atau substitusi yang lain, persyaratan teknologi, risiko inflasi, persyaratan energi, dampak lingkungan, dan juga ada faktor sosial, ada faktor politik. Tentu saja kita ingin meluncurkan sebuah produk, kita memilih pasar, ingin menganggap bahwa segmentasi ini punya potensi, tapi juga terhitung kita melakukan produk ke segmentasi tersebut etis enggak sih secara sosial dan secara politik di kewilayahan tersebut gitu. Terus ada evaluasi atas sasaran dan sumber daya perusahaan. Salah satu pakar yaitu Imam Mora mengemukakan bahwa suatu segmen dapat digarap apabila perusahaan itu ditangani oleh sumber daya perusahaan yang baik. Apabila sasaran perusahaannya itu besar, maka diperlukan pula sumber daya perusahaan yang besar. Sebagai contoh, kalau ini evaluasi yang ketiga ini dilihat dari kira-kira kalau kita segmen menuju segmen sasaran yang A ini, program ke depan untuk program pemasaran ini dilihat dulu cukup nggak sih dananya gitu. Lalu setelah perusahaan melakukan segmentasi targeting, maka perusahaan akan melakukan positioning. Tujuan dilakukan positioning adalah jika suatu saat targeting segmentasinya itu sama dengan produk yang lain, maka perusahaan ini dapat membedakan produknya dengan produk yang lain. Jadi ada perbedaan, dia membuat karakteristik apa sih yang menjadi pembeda secara definisi. Positioning itu merupakan tindakan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan yang berbeda, yang kompetitif. Lalu ada berbagai aspek strategi untuk melakukan positioning. Yang pertama ada atribut positioning, yaitu ketika perusahaan itu memilih atas berdasarkan atribut atau fitur spesifik, misalnya ukuran, keamanan, komposisi, bahan atau raw material, dan yang terakhir adalah pengalaman atau experience yang diberikan perusahaan kepada pelanggan untuk membedakan dengan pesaing. Seperti contoh yang dilakukan oleh Amazon.com. Mereka menekankan sistem pemesanan uniknya yang berslogan I click. Ya nggak tahu itu di mana sistemnya, saya belum pernah nyoba soalnya. Lalu ada penentuan posisi menurut manfaat, yaitu bagaimana produk jasa tersebut itu mempunyai manfaat yang berbeda yang dapat dirasakan oleh customer yang berbeda dari kompetitor yang lain gitu. Lalu ada penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan, yaitu memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah penggunaan atau penerapannya. Yang keempat, penentuan posisi menurut pesaing. Produk ini memposisikan diri lebih baik daripada pesaing yang disebutkan namanya atau tersirat. Klaim produk dihubungkan dengan posisi persaingan terhadap pesaing, misalnya Avis menyatakan dirinya sebagai we are number 2 shoulder header. 7up memposisikan dirinya sebagai the Cola, dan Pepsi memposisioningkan
atau menempatkan dirinya sebagai generation next. Jadi positioning atribut itu bagaimana dia bisa melawan slogan-slogan yang dimiliki oleh pesaing untuk dijadikan tagline untuk perusahaannya gitu. Lalu ada penentuan posisi menurut kualitas atau harga produk diposisikan sebagai menawarkan nilai terbaik gitu. Sebagai contoh gini, perusahaan itu bisa menciptakan kesan atau citra yang berkualitas tinggi lewat harga premium, atau sebaliknya bisa menerangkan harga murah sebagai indikator nilai atau value. Contohnya sepeda motor buatan RSI banyakkan barang-barangnya desainnya itu duplikat dari Amerika atau Eropa, yang produknya itu bisa membanjiri pasar Indonesia tentunya dengan fokus pada harga yang ekonomis atau murah meriah. Untuk Walmart selama ini sukses memposisikan dirinya sebagai penjual produk rumah tangga berkualitas dengan harga termurah. Jadi positioning harga dan kualitas ini ada keseimbangan. Kadang kan ada yang bisa, kalau kata orang Jawa, ono rupo, berarti dalam tanda kutip klaim positioning dalam kualitas atau harga ini ya kualitas bagus, harga juga bagus gitu. Sekian penjelasan dari saya, Muhammad Alvaro Desta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.